Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali di mata pelajaran fikih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya dulu ya, terlebih dahulu. Yang pertama, Laili Nur Hidayah, Hadiro. Arafah, Hadiro. Salsa, Tidak berangkat. kenapa? Sakit. Walah, ya kita doakan bersama ya, semoga Mbak Salsa cepat diberi kesembuhan sehingga bisa bertolabul ilmi bersama kita lagi dalam pembelajaran fikih maupun pembelajaran yang lainnya. Ya sebelumnya kan dalam Islam diajarkan ya, dimana keadaan dalam salat dalam keadaan tertentu itu sangat diringankan. Dimana Allah itu meringankan, tidak menyulitkan bagi para musafir dalam melakukan sholat. Dimana sholat fardu kan merupakan sholat yang wajib dilaksanakan. Jika ditinggalkan maka kita akan mendapatkan dosa ya, kecuali kita mengkodonya nantinya. Dimana materi pembelajaran hari ini yaitu sholat fardu dalam keadaan kondisi tertentu. Apakah kalian tahu apa itu sholat fardu? Belum ya? Belum tahu ya, nanti ya kita bahas secara bersama-sama. Dimana sholat fardu merupakan ibadah yang paling tinggi di derajatnya dibanding ibadah-ibadah lainnya. Dimana Allah sangat memerintahkan untuk melakukan sholat fardu, jangan sampai meninggalkannya. Itu merupakan perintah Allah. Jika kita meninggalkannya akan mendapatkan dosa, kecuali kita mengkodonya di lain waktu. Akan tetapi di waktu yang sama, jika kita meninggalkan sholatnya di waktu duhur, maka kita akan mengkodonya besok di hari duhur, di jam duhur juga, kayak gitu. Lah dasar hukum pelaksanaannya sholat dalam keadaan tertentu itu, dimana hadis yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, gimana dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, seorang yang sakit itu harus hendaklah sholat dengan berdiri. Kalau jika tidak mampu maka boleh dilakukan dengan cara duduk. Jika duduk tidak mampu maka boleh dengan cara berbaring ya. Begitu anak-anak, apa kalian paham? Jika berbaring tidak mampu, maka cukup dengan itu berkedip mata atau dengan cara isyarat kayak gitu. Karena sholat fardu merupakan sholat yang wajib kita laksanakan, jangan sampai kita tinggalkan. Gimana? Sudah paham sampai sini anak-anak? Paham ya? Selanjutnya yaitu sholat khauf dan tata caranya. Apakah kalian tahu apa itu sholat khauf? Pasti kalian belum tahu ya apa itu khauf. Sholat khauf itu sholat di mana sholat fardu yang dilaksanakan di tengah munculnya kekhawatiran atau ketakutan. Ini seringkali dilakukan pada zaman Nabi, yaitu pada saat peperangan, di mana beliau bersama sahabat melaksanakan sholat khauf karena sebab adanya perasaan khawatir dan takut dengan mendadaknya pihak musuh datang. Akhirnya Nabi dan para sahabat melakukan sholat khauf. Nabi dan sahabat itu sering banget melaksanakan sholat khauf, karena dimana pada masa itu sering banget itu ya terjadi peperangan, jadinya mereka sering melakukan sholat khauf. Dan tata caranya kayak gini, jika musuh datang dari arah kiblat, ibaratnya ini kiblat ya, maka imam barisan pertama dan kedua, dimana imam dan barisan pertama melakukan, kan niatnya bareng semua, dari imam barisan pertama dan barisan kedua itu melaksanakan niat bersamaan. Sedangkan jika pada rakaat pertama imam dan barisan pertama melakukan ruku dan sujud, maka barisan kedua itu menjaga. Sedangkan nanti jika imam dan barisan pertama itu sudah selesai dari rakaat pertama, maka imam dan
rakaat kedua itu melaksanakan ruku dan sujud bersamaan, sehingga nanti sedangkan tasyahudnya itu bersamaan ya, antara imam barisan pertama dan barisan kedua itu melaksanakan tasyahud dan salam bersama, itu jika dilaksanakan 2 rakaat. Sampai situ paham? Apakah kalian paham? Paham. Apakah ada pertanyaan? Mungkin dari Mbak Leli, silakan. Ada. Bagaimana tata cara sholat sedang perang? Oh ya, itu ya sudah disampaikan tadi ya. Jika musuh itu datang dari arah kiblat, maka imam melaksanakan sholat bersamaan barisan pertama dan kedua secara bersamaan. Sedangkan pada takbiratul ihram hingga ruku bersama-sama, dan pada barisan pertama melakukan sujud, sedangkan barisan kedua berjaga-jaga. Imam dan barisan pertama itu sujud bersama, sedangkan barisan kedua itu berjaga-jaga. Setelah bangkit dari sujudnya, maka berdiri seperti semula, sedangkan imam dan barisan kedua itu melakukan sujud bersamaan. Ketika imam barisan kedua melakukan sujud dan duduk bertasyahud, maka barisan pertama menyusulnya, sehingga nanti tasyahud dan salamnya itu bersamaan. Sampai situ paham Mbak Leli? Paham. Sedangkan jika dari selain arah kiblat, maka itu keduanya harus berjaga-jaga, karena kita tidak tahu dari arah mana. Dimana jika jumlah rakaat 2 rakaat, maka pertama yang sholat bersamaan imam cukup berjamaah 1 rakaat. Setelah itu menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri untuk berjaga-jaga. Jika sholat yang dilaksanakan berjumlah 3 atau 4 rakaat, kelompok pertama yang sholat bersama imam cukup berjamaah 2 rakaat. Setelah itu menyelesaikan sholat sendiri-sendiri dan selanjutnya berjaga-jaga. Setelah kelompok pertama selesai, maka kelompok kedua bergabung dengan imam dan meneruskan sholatnya hingga salam. Kayak gitu ya. Sampai situ paham kan anak-anak? Paham. Ya, selanjutnya yaitu sholat keadaan orang sakit, dimana orang sakit itu ya yang sangat parah memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu, dimana Allah memberikan keringanan jika orang yang sakit sulit untuk berdiri atau khawatir akan semakin parah, maka Allah meringankan dengan cara duduk. Jika duduk tidak bisa, maka dengan cara berbaring. Jika berbaring tidak mampu, sudah parah banget, kayak itu di rumah sakit yang pada kecelakaan itu kan biasanya nggak sadar diri, maka bukannya nggak sadar diri sih, nanti kalau udah sembuh lagi kan biasanya belum bisa berjalan, maka boleh dengan cara berkedip mata, itu jika dengan berbaring tidak mampu. Kan Allah begitu baiknya ya sama agama Islam, dimana Allah meringankan para hambanya untuk melaksanakan sholat fardu, karena sholat fardu begitu pentingnya, begitu derajatnya lebih tinggi dibanding sholat-sholat yang lainnya, dan dimana jika dilaksanakan secara jamaah pahalanya lebih tinggi dibandingkan sholat munfarid atau sholat sendirian, kayak gitu ya. Yang selanjutnya yaitu sholat fardu di atas kendaraan, dimana apakah kalian pernah melaksanakan sholat fardu di kendaraan? Belum ya? Ya gini, sekarang kan udah lebih mudah ya, karena banyak yang pada berpergian itu menggunakan mobil pribadi, jadi bisa berhenti di manapun, di masjid manapun. Sedangkan dulu kan hanya kendaraannya kan sulit ya, banyak yang bis, banyak yang naik kereta, pesawat. Tapi kalau sekarang itu paling banyak ya kalau yang melaksanakan sholat di kendaraan itu kalau di kereta, di bis, sama di pesawat, dimana mereka tidak bisa berhenti, maka dia bisa sholat fardu di kendaraan. Mereka bisa bertayamum, kemudian melaksanakan sholat seperti biasa dengan niat, kemudian dengan cara berduduk, dan sampai seterusnya. Setelah itu, jika dari orang tersebut memiliki keraguan dalam melaksanakan sholat tersebut, maka orang tersebut jika sudah sampai tujuannya boleh mengulangi sholat yang tadi dilakukan di dalam kendaraan tersebut jika terdapat keraguan. Tapi jika tidak terdapat keraguan, maka tidak usah untuk diulangi kembali.
Gimana sampai situ paham? Ya, gimana, ada pertanyaan lagi apa enggak? Enggak. Oh yaudah, sampai situ paham ya. Sedangkan sholat fardu di tengah kondisi tidak pasti, keadaan tidak pasti ini diartikan satu kondisi yang menciptakan rasa was-was, khawatir atau takut terjadinya sesuatu jika melaksanakan sholat dengan cara yang normal atau wajar. Maka seperti contohnya aparat keamanan yang muslim mengepung sindikat pengedar ganja bersenjata, melaksanakan evakuasi warga di lereng gunung yang meletus dan berada di tempat yang rawan bencana. Maka itu dinamakan sholat fardu di tengah kondisi yang tidak pasti. Sampai sini paham kan? Paham ya? Karena waktunya telah habis, Ibu cukupkan untuk hari ini. Sebelumnya Ibu akan menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini bahwa sholat fardu itu sangat penting dan sangat mulia atau sangat derajat tingginya. Maka seorang hamba tidak boleh meninggalkan sholat fardu sama sekali, karena Allah memberikan kelonggaran atau kemudahan bagi para hambanya jika mengalami sakit, dalam keadaan perang maupun dalam kondisi tidak pasti dan dalam kendaraan. Maka kita tetap melaksanakan sholat fardu, walaupun nantinya jika dalam kendaraan itu mengalami keraguan, jika kita udah melaksanakan, kita boleh mengulangi kembali sholat apa yang kita lakukan tadi jika kita sudah sampai di tujuan kita atau di rumah kita. Begitu ya, sampai situ paham kan ya? Oke, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian ya pembelajaran ini. Apabila Ibu banyak kata-kata yang salah maupun yang kurang memahamkan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.